Halo, nama aku Farhana Fauzia. Nama akrabku Farhana. Selama pandemi, aku merasa sangat bosan karena tidak bisa bermain dengan teman dan hanya bisa menghabiskan waktu di rumah. Belakangan ini pun aku menjadi overthinking. Aku bingung apa yang harus kulakukan agar aku tidak kesepian. Kapan ya pandemi ini berakhir? Aku rindu teman-temanku dan aku rindu aktivitas normalku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Silakan Mak, duduk. Iya Bu, terima kasih. Kamu Farhana Fauziah ya? Iya Bu, Kamu dari kelas mana? dari kelas IPA 2 Bu. IPA 2. Kamu yang sebelumnya menghubungi ibu ya? Iya, Ada apa nih datang jauh-jauh ke rumah ibu? saya mau konsultasi Bu. Ingin konsultasi. Oke, mungkin sebelum kita memulai proses konseling ya, alangkah baiknya jika ibu memberikan sedikit penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan konseling ya. Iya. Jadi, pengertian dari konseling itu sendiri adalah suatu proses atau layanan yang bertujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan yang memang sedang dialami oleh seorang individu. Nah, prosedur pelaksanaannya adalah dengan bertatap muka, seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian, adapun asas-asas yang memang menjadi prosedur pelaksanaan konseling, salah satunya yang pertama ada kesukarelaan, di mana kamu, Farhana, datang ke tempat ibu untuk melaksanakan proses konsultasi ini secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kemudian, yang kedua ada asas keterbukaan, di mana ketika nanti Farhana menyampaikan permasalahannya diharapkan menyampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi dan tidak pernah malu ya. Iya Bu. Kemudian, yang ketiga ada asas kerahasiaan, di mana seluruh informasi ataupun data yang ada pada saat proses konseling ini akan terjaga dengan baik. Jadi Farhana tidak perlu takut bahwasannya nantinya permasalahan Farhana akan diketahui oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada asas kenormatifan, yang mana proses konseling ini tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak ada ya. Jika tidak ada, saya rasa Farhana sudah siap ya untuk melakukan proses konseling. Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya karena Farhana sudah berkenan hadir ya. Kita mulai saja proses konseling ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Farhana, tadi kan tujuan kamu menghubungi ibu untuk konsultasi ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu memang apa nih yang sedang Farhana rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa motivasi buat belajar saya tuh menurun Bu. Kayak selama pandemi ini kayak bosen aja di rumah, pengennya tuh kayak berkegiatan di luar gitu. Saya kan orangnya yang kayak suka main gitu, tapi kalau kayak di pandemi kan karena kita harus di rumah, jadi kayak mau belajar tuh kayak males gitu. Jadi yang akhir-akhir kamu rasakan, kamu merasa bosan ya Iya. dengan kondisi pandemi sehingga berdampak pada motivasi belajar kamu menurun. Iya Bu. Kalau ibu boleh tahu, sejak kapan kamu merasakan hal seperti ini? Sejak pandemi sih Bu, pas awal-awal masuk kelas itu bulan Januari. Sudah cukup lama ya. Iya Bu. Sebelumnya apakah kamu sudah sempat cerita ke teman kamu? Belum Bu. Belum. Ada apa? Saya belum percaya sama teman-teman saya gitu. Oke, kamu kurang percaya sama teman Iya. kamu ya. Nah, kemudian karena memang permasalahan ini sudah cukup lama kamu rasakan, ketika kamu merasakan permasalahan tersebut, apa yang kamu lakukan? Malah main HP gitu. Kemudian? Kayak main HP terus saya jadi sering tidur gitu. Kayak buat belajar tuh kayak gak ada semangatnya gitu Bu. Oke, jadi pengalihan kamu terhadap rasa bosan kamu itu adalah dengan
melakukan aktivitas yang kamu senangi ya. Iya. Selain main HP ataupun tadi kan kamu hanya tidur saja gitu ya. Ada nggak aktivitas yang memang menjadi hobi kamu? Belum ada sih. Paling kayak main HP, kayak suka bikin desain gitu-gitu bang. Bikin desain Iya. ya. Berarti kamu punya hobi di dunia fotografer, mungkin seperti itu ya, Iya. untuk mengusir rasa bosan kamu. Iya bu. Kemudian apakah kamu memiliki seseorang selain teman kamu yang memang kamu percaya untuk bisa mendengarkan keluh kesah kamu? Ada. Kalau boleh tahu siapa? Teman saya sebut namanya gitu. Mungkin nggak perlu ya kalau memang kamu nggak mau menyebutkannya. Ini teman dekat. Iya bu. Kamu sudah sempat cerita ke dia? Tapi nggak semuanya saya ceritain. Oke, berarti kamu masih tertutup dan ragu-ragu juga ya? Iya bu. Oke. Saya memahami apa yang sedang kamu rasakan, dimana kamu merasa kebosanan di masa pandemi ini ya, Iya bu. dan itu mengakibatkan kamu jadi tidak memiliki semangat untuk belajar, seperti itu ya. Kemudian selain faktor dari adanya pandemi ini, adakah faktor lain yang membuat kamu ini malas untuk belajar? Kayaknya saya butuh refreshing gitu. Oke, butuh Udara liburan ya. segar. Kalau Kayak ya harus keluar dulu biar energinya tuh dapat lagi gitu bu. Kalau misalnya di dalam kan kayak ketemunya tembok lagi gitu bu. Kayak nggak ada imajinasinya lagi gitu bu. Saya tuh pengennya kayak ada kehidupan lain gitu. berarti Farhana ini tipe anak yang cenderung menyenangi kegiatan di luar rumah. Iya bu. Oke, memangnya jika kita tidak pandemi ya, kegiatan apa yang biasanya sering kamu lakukan? Saya ikut ekskul bu. Terus saya suka ya belajar kelompok gitu bu. Saya kalau ada PR, kalau ada tugas bareng, saya seneng bu gitu. Jadi kayak teman-teman lagi gitu, semangat lagi gitu bu. Tapi kalau misalnya kayak pandemi kayak udah tugas sendiri, terus paling nyapan di HP gitu ya, ketemu orangnya gitu. Gue ibu ya kalau sama temen ya bu. Kayak jadi ada semangatnya gitu bareng-bareng gitu ya. Kalau sendiri kayak ya Allah kayak gimana sih bu ya. Berarti kamu ini ketika pandemi ini kamu merasakan bahwa ruang gerak kamu itu terbatasi seperti itu ya. Iya bu. Sehingga itu memicu hadirnya rasa bosan. Berarti kamu ini tipe anak yang senang melakukan kegiatan di luar rumah. Kemudian apakah pandemi ini membuat kamu merasakan kesepian? Iya. Saya ngerasa kayak jarang ngechatan sama temen gitu. Kayak paling ceritanya kayak cuma sebutuh kayak ada PR apa nih gitu. Paling kayak gitu-gitu doang bu. Kayak jadi jarang curhat. Saya lebih suka kayak curhatnya ketemu langsung gitu. Kalau di HP kayak susah gitu banget. Berarti kamu tipe anak yang senang berinteraksi ya dengan temannya. Saya merasakan ya apa yang memang sedang kamu rasakan, yaitu dimana kamu sedang merasakan rasa bosan yang teramat sangat ya. Karena saya pernah merasakan hal sama seperti kamu juga gitu. Saya pernah merasakan rasa bosan seperti kamu. Mungkin kalau saya ketika menghadapi rasa bosan itu, saya lebih menghabiskan waktu dengan melakukan hal yang saya senangi. Kalau saya kan karena memang menyenangi hal yang berbau seni ya. Jadi saya ketika sedang merasa bosan seperti kamu, saya menghabiskan waktu dengan mungkin melukis ataupun menggambar. Kalau saya seperti itu. Jadi sebetulnya saya pun paham apa yang memang sedang kamu rasakan, di mana kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki seseorang yang bisa membuat kamu semangat sehingga kamu merasa kesepian. Seperti itu ya. Iya bu. Kemudian Farhana, ibu ingin bertanya,
Kalau untuk pengumpulan tugas sekolah, kamu apakah mengumpulkannya tepat waktukah ataukah kamu sering mengalami keterlambatan pengumpulan tugas sekolah? Saya tepat waktu. Oke, tepat waktu ya. Iya. Ibu ingin mencoba untuk mengklarifikasi ya. Iya. Tadi kan kamu bilang bahwasannya kamu ini sedang mengalami permasalahan penurunan motivasi belajar. Di mana biasanya seseorang yang mengalami penurunan motivasi belajar ini cenderung akan melalaikan tugas sekolahnya. Tetapi kamu justru malah masih melakukan tugas sekolah, mengerjakan tugas sekolah secara tepat waktu. Sebetulnya motivasi belajar menurun seperti apa yang kamu maksud? Saya kayak tugas, saya tetap mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang murid. Tapi saya kayak tidak seperti biasanya gitu Bu. Ya, biasanya saya semangat mengerjakan PR gitu Bu. Tapi jadi saya jadi nggak ada semangatnya gitu Bu. Kayak berkurang gitu Bu. Gitu. Jadi motivasi belajar kamu menurun itu bukan kamu benar-benar malas belajar, namun hanya semangat kamu saja yang menurun. Seperti itu ya? Iya Bu. Tapi kamu masih paham akan tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Iya. Kalau boleh saya kasih persentase kepada kamu, kira-kira nih dari 10% sampai 100% semangat Farhana saat ini ada di persentase keberapa? 80%. 40%. Iya Bu. Berarti bisa dikatakan bahwa motivasi belajar kamu memang sedang rendah ya? Iya Bu. Namun kamu masih tetap mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Berarti sebelumnya memang kamu ini tergolong anak yang aktif ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Di mana Bu? Di sekolah apa di? Iya, di sekolah boleh. Kalau di sekolah itu Bu, saya ikut organisasi Bu gitu. Saya aktif, saya juga jadi anggota OSIS gitu juga Bu. Oke. Saya sering ikut lomba marching band gitu. Oke. Kemudian selain itu? Saya suka mencari kesibukan sendiri gitu Bu, kayak suka ngerjain hobi-hobi saya gitu. Oke, berarti kamu ini merupakan salah satu siswa yang aktif di sekolah ya? Iya Bu. Kemudian, apakah dari turunnya motivasi belajar ini itu berdampak pada organisasi atau aktivitas lain yang kamu ikuti di sekolah? Enggak sih Bu. Oke, tidak. Berarti ini hanya motivasi belajar menurun ini hanya perihal kegiatan akademik saja seperti itu ya? Iya Bu. Oke. Selain mungkin saya ingin bertanya kembali kepada Farhana nih. Selain penurunan motivasi belajar, adakah permasalahan lain yang kamu alami selama masa pandemi ini? Overthinking Bu. Overthinking seperti apa itu? Seperti misalnya ada masalah nih, saya jadi kayak lebih sering memikirkannya gitu Bu. Kayak jadi memikirkannya kayak aneh-aneh gitu loh Bu. Kemudian? Jadi membuat diri saya nih Bu kayak sering menangis gitu Bu. Terus tidurnya jadi sering begadang gitu Bu. Suka bingung gitu Bu. Jadi selain motivasi belajar menurun ya, kamu juga sering mengalami overthinking ya? Iya, suka kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba senang gitu Bu. Berarti overthinking kamu itu juga berdampak pada lingkungan kamu ya? Iya. Iya, Farhana, saya juga memahami ya apa yang memang sedang kamu rasakan gitu. Dimana kondisi overthinking atau memikirkan sesuatu hal secara berlebihan itu merupakan kondisi yang tidak enak ya, tidak baik ya. Karena di situ posisi kita itu kita sulit mengontrol emosi. Dulu saya pernah merasakan apa yang memang sedang kamu rasakan saat ini juga. Mungkin kalau saya dulu itu ketika saya mengalami overthinking ini, hal yang saya lakukan adalah mengisi hari-hari saya dengan hal yang saya senangi. Mungkin itu untuk meminimalisir overthinking saya. Seperti itu ya Farhana. Iya. Nah, ketika kamu sedang merasakan overthinking, biasanya
hal apa yang kamu lakukan untuk mengurangi rasa overthinking kamu? Menulis. Menulis Karena, ya. Iya. Saya lagi memikirkan apa yang saya pikirkan itu. Yaudah saya tulis aja gitu. Oke. Biar berkurang gitu. Jadi kamu meluapkan emosi kamu dengan tulisan, seperti itu ya? Iya, Bu. Oke. Baik Farhana, kalau boleh Ibu tarik garis besarnya dari permasalahan kamu ya. Jadi kamu ini sedang mengalami permasalahan mengenai penurunan motivasi belajar. Kemudian selain itu kamu juga belakangan ini sedang merasakan overthinking ya. Iya. Jadi selama pandemi ini ada 2 permasalahan yang memang sedang kamu rasakan secara bersamaan. Seperti itu? Iya, Bu. Kemudian Ibu ingin bertanya nih, kira-kira apa solusi dari permasalahan yang sedang kamu alami? Kira-kira kamu ada nggak solusi terkait itu? Solusi yang saya alami, kalau untuk proses belajarnya, saya mengajak teman saya untuk mengerjakan PR bareng-bareng melalui online gitu, kayak aplikasi Zoom, Google Meet gitu, biar saya ada semangatnya lagi gitu. Kalau untuk overthinking, saya akan ganti hobi saya yang tadinya saya sering menulis, jadi saya mencari hobi baru nih. Oke, berarti solusi dari permasalahan yang kamu rasakan ini adalah kamu ingin mencoba untuk mengajak teman-teman kamu belajar bersama ya, walaupun enggak secara langsung, biar motivasi kamu ini meningkat gitu ya. Terus kemudian permasalahan overthinking kamu ini, kamu ingin mencoba untuk mencari hobi baru atau hal baru yang kamu senangi, seperti itu ya. Iya. Kemudian Farhana, saya percaya bahwa kamu ini merupakan siswi yang baik, dan juga saya percaya bahwasannya suatu saat nanti kamu bisa menjadi siswi yang berprestasi karena dilihat dari karakter kamu yang mana kamu termasuk ke dalam pribadi yang senang bersosialisasi ya, dan juga aktif dalam berorganisasi maupun di ranah akademi. Saya percaya bahwasanya nantinya kamu bisa menjadi siswi yang berprestasi dan juga menjadi pribadi yang sukses. Mungkin dari awal sampai akhir ini kan kita sudah melaksanakan diskusi lah ya untuk memecahkan permasalahan kamu. Tidak terasa bahwasannya kita sudah berada pada penghujung proses konseling. Kita juga sudah mencari solusi bersama-sama ya, perihal permasalahan yang sedang kamu rasakan. Kemudian saya ingin bertanya nih, komitmen dari kamu setelah melaksanakan proses konseling ini, apa hal yang kamu ingin lakukan setelah proses konseling ini? Komitmen apa? Saya lebih baik lagi. Dan kemudian saya harus lebih semangat lagi dalam pelajaran lagi. Dalam semangat saya hidup saya tidak usah memikirkan overthinking saya gitu. Baik. Selain itu melakukan hobi-hobi yang baru gitu. Kemudian ada lagi? Sudah ya. Jadi setelah proses konseling ini kamu berkomitmen bahwa kamu ingin mengupgrade diri kamu lagi menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Bu. Serta kamu ingin mencoba untuk mengurangi rasa overthinking kamu. Seperti itu ya. Kemudian Farhana, mungkin sebelum kita menutup proses konseling ini, Ibu ingin mendengarkan nih kesan dan pesan kamu setelah mengikuti proses konseling ini. Saya lebih jadi terarah gitu, Bu. Jadi lebih tahu konsep apa ini selanjutnya gitu. Gitu. Kemudian selain itu, saya lebih jadi percaya diri gitu, Bu. Ada lagi? Sudah ya. Jadi kesan kamu setelah mengikuti konseling ini mungkin kamu jadi punya gambaran lah ya. Solusi apa dari permasalahan yang lagi kamu rasain gitu ya. Jadi selain itu juga mungkin kamu merasa lega ya. Apakah sedikit lega? Sedikit lega ya. Mungkin jika memang nanti ada permasalahan lagi yang kamu rasain, kamu boleh menghubungi Ibu kembali ya. Bu. Untuk proses konseling pada hari ini, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya.
Kurang lebihnya, jika ada kesalahan dari diri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Iya Bu. Kita tutup konseling pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Farhana. Sama-sama Ibu, saya juga terima